Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Ini seru banget nih, kayaknya di samping kantor lagi ada event nih ya, anak-anak muda yang sedang menyelenggarakan tentunya kejuaraan. Tapi kita kenalan terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Halo, ini dengan siapa nih? Saya dengan Eka. Eka, dari mana Kak? Kalau boleh tahu nggak? Dari SMA Negeri 3 Pekalongan. SMA 3 Semaga ya. Kalau kamu sendiri dari siapa? Dengan Hans Semaga juga. Yeah. Oke, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain sih Hans? Kita di sini lagi jaga tiketing, jadi kita Tiketing, bertugas hari ini di tiketing Semaga. Oke, berarti ini pegang uang ya. Nanti habis ini aku rampok ya. Nggak dong ya, konsepnya nggak kayak gitu. Oke, hari ini tapi Kak Aziz lagi ngebahas tentang kesehatan. Kamu concern nggak tentang kesehatan? Kalau masalah kesehatan mungkin lebih ke jaga kayak pola makan. Pola makan. Ya, Makanya gimana, rumput-rumputan gitu? Ya makanan yang sehat dong. Pasti sehat. Rumput-rumputan nggak sehat ya berarti ya? Ya tergantung sayurnya. Ya. Kalau sayuran mungkin sehat, kalau rumput-rumputan mungkin enggak gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau menurutku kesehatan itu ada kesehatan pikiran, kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental kamu gimana? Kesehatan mental, alhamdulillah saya masih terjaga. Terjaga ya, nggak terganggu ya. Walaupun banyak pikiran ya. Oke, nah kalau untuk episode kali ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang PHBS. Ada yang tahu kepanjangan dari PHBS? Apa itu, Kak? PHBS kamu tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Nih Kak Aziz kasih tahu ya, PHBS itu adalah perilaku penerapan hidup bersih dan juga sehat. Sudah ada gambaran ya PHBS ya? Iya. Apa tadi? Perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, nah menurut kamu nih secara in real life, daily aktivitas kamu udah menerapkan PHBS belum sih? Menurut saya sih udah ya. Udah. mungkin Sampling? dari Contohnya? pagi kalau habis pulang sekolah. Pulang itu sekolah. kan masih, keringetan. Keringetan. Ya, pasti belajar udah kayak Mandi pagi setelah pulang sekolah. Emang lu pulang Iya, sekolahnya pagi hari apa pagi. siang hari? Iya, mandi pagi habis itu kan sekolah full day Full kan, day, gitu. pulang sekolah mandi lagi Iya, maksudnya. langsung mandi. Oke. Terus juga sebelum tidur, Biasanya mandinya gimana? mandinya gimana tuh? Nah, maksudnya pakai sabun apa enggak ya, gitu? sabun, terus sikat gigi, terus, Oke. cuci muka juga. Cuci muka juga ya. Berarti paling tidak sudah menerapkan perilaku hidup sehat gitu ya, Iya, bersih dan juga sehat. Kalau kamu sendiri, menurut kamu sudah menerapkan apa belum? Sudah dong. Apa buktinya ataupun Ya, contohnya? Kalau misalkan di rumah kan pastinya kayak Hah? dari kamar sendiri pasti selalu bersih. Selalu bersih. dirawat. Untuk Dirawat pakai juga- skincare gitu Iya, kamarnya? Kalau Mesti kamar lagi. ya juga skincare juga ya, Kak. Nggak skincare juga ya, Tapi ya kayak dibersihkan setiap hari. Oke, sabun, oke. kayak dirawat. Mungkin Oh. juga masalah spray bisa diganti ya. Minimal kalau misalnya saya itu biasanya 5 sampai 7 hari sekali. Oke, biar nggak bau dan juga banyak bakteri yang menumpuk gitu ya. Oke, kalau tadi kayaknya teman-teman di sini udah menerapkan pola bersih hidup dan sehat gitu kan ya. Tapi kalau menurut kalian pribadi, apa sih manfaatnya ketika kita menerapkan PHBS? Kalau itu kan pastinya kita lebih sehat ya, Kak. Juga lebih kayak kita juga lebih kayak produktif juga. Produktif, kalau misalkan lingkungan betul. bersih, badannya juga bersih. Jadi kayak melaksanakan aktivitas sehari-hari itu lebih gembira, moodnya Lebih gembira, naik gitu. bukan lagi. Seperti hari ini menjaga tiketing dengan kebahagiaan ya. Iya. Walaupun panas karena sudah menerapkan pola bersih hidup sehat dan juga segalanya. Kalau kamu sendiri, manfaatnya apa menurut kamu? Sama seperti yang Kak katakan, aku setuju sih karena dengan kita rutin bersih-bersih, kita rutin membersihkan kamar, ya kamar juga, tapi diri kita sendiri. Kalau kamar, mungkin kalau misalnya di keseharian kita sebagai remaja kan pasti juga full day gitu, kadang pulang malam. Dengan dibersihinnya kamar itu bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk kita meningkatkan istirahat gitu, jadi memutus rantai kemantanan kita. Loh, makin ke sana, makin ke sini. Istirahat gitu. Oh Jadi iya. kalau badan sudah Jadi bersih, kamar tidurnya sudah bersih, berkualitas ya. tidurnya berkualitas, tidur bisa nyenyak dan bisa fresh besok paginya. Kalau buat fisik itu dengan menjaga kebersihan itu juga ada nilai plusnya buat penampilan jika Penampilan. Contoh, misal kayak dengan cuci muka setiap hari, terus merawat terhindar dari muka, jerawat iya, gitu benar, ya, benar. bakteri-bakteri nakal yang membuat muka kita menjadi buruk rupa. Iya, jadi Iya doang. Iya benar. Iya bener ya. Gitu. Iya. Merawat Kulit. pakai sunscreen, sunblock. Oke, gitu lah. luar biasa. Walaupun cowok harus concern akan itu ya, karena itu kebersihan. Oke, teman-teman, tapi penasaran nggak sih sebenarnya penjelasan dari ahlinya perihal PHBS, pengertian, kepanjangan, kemudian juga manfaat yang lebih detail lagi apa? Penasaran nggak? Penasaran kan? Penasaran. Kita lihat ke kamera sana, kemudian nanti kita nunjuk bareng, kemudian nanti kita bilang bareng-bareng check it out, oke? 3, 2, 1, check it out.
Pagi ini kita akan membahas tentang PHBS. PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Ini adalah suatu kegiatan yang sadar untuk diri sendiri untuk berperilaku untuk sehat dan bersih agar kita menjadi sehat, baik nggak saja diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar dan juga bagi masyarakat banyak. Tujuan PHBS ini yaitu meningkatkan kualitas hidup diri sendiri maupun dari keluarga sekitar maupun dari masyarakat sekitar. Jadi nantinya harapannya adalah kalau kita sudah ber-PHBS diri sendiri, maka pastinya akan menular ke teman-teman, kemudian ke lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pekerjaan maupun akhirnya di masyarakat sekitar atau masyarakat umum. Indikator dari PHBS atau perilaku hidup bersih di lingkungan rumah tangga ini sebenarnya ada 16 indikator dan terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu tentang kesehatan ibu anak dan gizi, kemudian kategori yang kedua yaitu kesehatan lingkungan, kategori ketiga yaitu perilaku, kemudian kategori yang terakhir yaitu UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Kita masuk ke kategori pertama dahulu ya. Untuk kategori pertama yaitu kesehatan ibu anak dan gizi. Yang pertama ada menolong atau ditolong persalinannya oleh tenaga kesehatan. Jadi semua bidan, semua dokter, semua tenaga kesehatan itu yang sudah bersertifikat dan kompeten itu wajib kita untuk ditolong oleh nakes persalinannya. Kemudian yang kedua yaitu periksa kehamilan, itu selama 9 bulan masa kehamilan minimal yaitu 6 kali masa periksanya. Kemudian yang ketiga yaitu ASI eksklusif ya. Jadi bayi baru lahir itu umur 0 sampai 6 bulan hanya dibolehkan hanya ASI saja. Jadi tidak boleh diberi makanan tambahan lainnya dan juga susu formula juga tidak boleh. Kemudian yang keempat yaitu rutin untuk menimbang balita di posyandu sekitar rumah Anda untuk memantau tumbuh kembangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsumsi gizi seimbang. Jadi balita itu kalau bisa makannya bervariasi. Jadi jangan hanya megono-megono saja, tapi juga ada bervariasinya. Ada kemudian proteinnya, kemudian ada juga sayurannya, susunya juga harus juga diberikan. Kemudian selanjutnya di bagian kategori yang kedua yaitu kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu air bersih. Jadi selalu gunakan konsumsi air yang bersih untuk minum dan juga untuk kegiatan sehari-hari. Kategori yang indikator selanjutnya yaitu jamban sehat. Jadi jamban ini kalau jenengan semuanya lagi buang air besar, sebaiknya di jamban yang cemplung ataupun jamban yang duduk maupun yang di jongkok. Jangan sampai menggunakan di yang sungai atau kemudian cemplung yang di sawah atau kebun, itu jangan sampai ya. Kemudian yang indikator selanjutnya yaitu sampah. Jadi buang sampah sudah pasti ya, banyak sekali anjurannya untuk buang sampah di tempatnya. Jadi jangan sampai buang sampah itu di sembarangan, kemudian di sungai, apalagi kita tahu ya buang sampah itu sangat sepele namun untuk lingkungan sangat besar impactnya atau dampaknya. Kemudian selanjutnya yaitu lantai rumah harus kalau bisa kedap air. Jadi maksudnya itu yang sudah di semen, kemudian juga sudah dibentuk keramik, kemudian juga jadi jangan sampai, kalau bisa diusahakan jangan yang masih tanah, jadi yang kedap air. Kemudian untuk kategori berikutnya yaitu perilaku ya. Perilaku itu untuk kita sendiri maksudnya. Pertama ada olahraga rutin. Jadi ini sangat sepele mungkin ya bagi orang-orang, tapi ini alhamdulillah sudah banyak yang sadar untuk berolahraga. Sehari minimal itu setengah jam ya. Kemudian kalau seminggu itu bisa dilakukan 3-4 kali minimal. Jadi kalau kalian yang masih mager atau masih masih rebahan, nanti segeralah untuk bangun dan juga berolahraga. Kemudian yang selanjutnya yaitu merokok, sudah pasti ini sudah jelas banget ya. Merokok melarang bagi kesehatan, kemudian merokok itu sangat merugikan, baik tidak hanya bagi diri sendiri kalau merokok, tapi juga bagi orang lain, itu sangat merugikan. Kemudian kategori selanjutnya yaitu CTPS. CTPS itu adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun ya.
Jadi jangan hanya cuci tangan pakai air kemudian langsung pergi, jangan, tapi harus memakai sabun ya. Dan air yang mengalir, jangan kopukan langsung dimasukkan tangannya seperti itu. Kemudian kategori selanjutnya yaitu gosok gigi. Ini sangat relevan sekali karena banyak anak-anak sekarang tuh sebelum tidur apalagi ya. Jadi gosok itu harus dilakukan setelah makan dan sebelum tidur. Gosok gigi sehari minimal 2 kali. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Nah ini sangat disayangkan kalau masih ada yang mengkonsumsi narkoba. Kita tahu bahwa sangat besar sekali kerugiannya kalau kita mengkonsumsi narkoba dan juga mengkonsumsi alkohol ya terutama. Kemudian dari kategori perilaku kita beranjak ke kategori UKM yaitu upaya kesehatan masyarakat. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama yaitu mengikuti atau terlibat dalam jaminan pemulihan kesehatan. Jadi kita tahu bahwa kita pinginnya pasti sehat ya, kita nggak minta untuk sakit, tapi alangkah baiknya kalau kita tuh memiliki jaminan kesehatan, baik itu mungkin BPJS, kemudian atau asuransi swasta lain yang bertujuan untuk kalau kita sakit, kita masih ada yang cover untuk bagian biaya, karena itu kesehatan itu sangat mahal harganya kalau kita sudah sakit, berasa sakitnya. Untuk indikator terakhir yaitu PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Nah ini apalagi dengan kondisi seperti ini ya, hujan kemudian panas seperti itu, ini adalah sarang yang bagus sekali untuk nyamuk Aedes aegypti atau penyebab DBD. Nah, itu makanya kita cegah supaya tidak berkembang dengan cara itu di PSN, pemberantasan sarang nyamuk minimal seminggu sekali dikuras bak mandi ataupun semua genangan di rumah sekitar Anda. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ngobrol di depan, nah sekarang Aziz sudah ketemu sama ketua panitia ataupun penyelenggaranya nih pemirsa. Langsung saja kita sapa, halo. Hai. Oke, kita kenalan terlebih dahulu dong. Ini kaosnya lucu deh, boleh bagi nggak sih? Kok tadi minta-minta mulu ya? Bercanda. Kebetulan ini cuma kaos panitia nih Kak. Bagus ya warnanya ya. Kita juga kemarin sempat open merchandise. Merchandise harusnya masih ada dong bagi Kak Aziz dong. Eventnya kita up loh di Batik TV loh ya, free loh. Boleh ya habis ini ya. Krunya ada 3, nanti 3 kaos. Ini kan ketua panitia. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita kenalan terlebih dahulu dengan Kak siapa? Aku Kak Belfas. Belfas. Namanya nih Mas Ayu Raha Belfas. Oh, bukan lagi. Cocok ya. Belfas kalau boleh tahu di sini sebagai apa panitianya? Aku sebagai wakil ketua OSIS. Wow, amazing ya. Terus kalau ini? Kalau aku Tiko Wibowo. Tiko, panggilannya siapa? Dipanggil Tiko. Oke, Tiko selaku ketua OSIS-nya. Ya, saya selaku ketua OSIS. Dan ketua penyelenggara event ini ya. Kalau ketua penyelenggara Ada lagi. Oke, berarti ini adalah ketua OSIS dan wakil OSIS. Oke, kalau boleh tahu di sini lagi ada event apa sih, Bu? Bisa dijelasin secara singkat aja mungkin? Ya. Tiko. Jadi di sini Tiko bisa ada- dipegang deh. Oke. Jadi di sini lagi ada Smaka Cup, yaitu turnamen basket se-SK Residenan. Oke, jadi yang mengikuti tidak hanya kota ataupun kabupaten saja, tapi sekarang ya. Ada dari Brebes, Tegal, dan juga lain sebagainya. Namun di sini Kak Aziz lagi ngebahas tentang kesehatan nih buat teman-teman. Apalagi kan ini anak muda ya, harusnya concern akan kesehatan. Kan karena akan menjadi generasi yang memimpin negara Republik Indonesia atau Nusantara. Sudah siap pindah ke Nusantara? Lo banyak gaya ditanyain pindah Nusantara langsung kicep ya. Oke, kalian tahu nggak sih kepanjangan dari PHBS? PHBS. P. Coba sebisanya aja dulu, nggak apa-apa, nggak harus bener. Kasih itu PHBS. P. Pola hidup. Pola hidup. PHBSB-nya B. pola hidup. B. Bersih. Bersih. Sehat. Sehat. Pola hidup bersih sehat. Terus kalau lo coba, ini gue belum benerin ya, nggak boleh idem dong, kan ketua OSIS, masa idemnya sama wakilnya, gimana sih, kreatif dong. Yuk, apa coba? Apa? Nggak apa-apa, nggak harus bener. P-nya apa coba? Pemimpin. Pemimpin boleh. Apa? Pemimpin hebat. Pemimpin hebat. Berbasis sosis goreng. PHBS. Pemimpin hebat
berbasis sosis. Pemimpin hebat biasanya stres. Tepuk kaki boleh kali ya. Kayaknya curhatan hati seorang ketua OSIS gitu ya. Tapi dua-duanya kalau boleh Kak Aziz kasih tahu, boleh jawabannya? Bener apa salah? Ya, boleh. Salah semuanya ya. Yang bener adalah Apa tuh, Kak? perilaku hidup bersih dan sehat. berarti Jadi bukan pola. bukan Tadi aku pola. masih bisa. Masih lah ya, masih bisa. Kalau yang ini udah out of the box ya. Jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Oke teman-teman, kalau kita ngebahas tentang perilaku hidup bersih dan juga sehat, kalau teman-teman sendiri sudah menerapkan apa belum? Coba kamu dulu, wakil. Udah, di rumah aku selalu ini sih. Karena kan Apa nih? kebetulan kan aku tuh udah diterapin kayak gitu sama Bunda. Bunda Maya Estianti. Bukan Bunda, Bunda aku Dorce. namanya Bunda Oh, Sari. Bunda Sari. Fitriana. Iya. Hai, Bunda, kalau Bunda nonton ini aku. Oke, Aku next. diajarin itu dari kelas Apa yang diajarin Bunda dong? PHBS. Apa? Ya, Contohnya maksudnya? PHBS kan nggak cuman secara kayak kita bersih ini doang, karena kan juga dalam diri kita kan Dalam perlu, diri ya harus kan? ya, biar kita Kayak tidak menjadi apa, toksik teman di bener, circle kita, bener kemudian banget. kita ditendang dan dibuang ke tong sampah gitu ya. Sakit banget ya mas. Kebetulan aku pernah merasakan toxic ini sih, friendship ya, bukan Friendship ya? relationship. Oh, bukan. Tapi punya ya relationship ya? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah sudah ada. Oke, kalau siapa tapi namanya? Belfast. Belva udah menerapkan. Kalau Tiko sendiri udah menerapkan belum? Kalau aku sendiri sudah sih, apalagi kan kita basicnya kan organisator. Kita Nah. sering pulang malam. Hmm. Nah, aku sering nerapin mandi 3 kali. Mandi 3 kali, yang satu pakai garam biar tidak dirubung sama ular Badarauhi. Gimana? Apalagi kan kita kan organisator, Mm-mm. pulangnya juga malam. Mm-mm. Biasanya kalau memang udah capek banget tuh, males gitu loh mau mandi. Oke. Nah, itu aku Usahain. usaha biar nggak males mandi. Gitu. Jadi udah nerapin. Oke, kalau mamanya di lingkungan rumah sudah menerapkan PHBS, tapi kalau mamanya di sekolah sendiri, menurut lo nih ya, menurut kalian semuanya, penerapan PHBS yang tepat di sekolah itu seperti apa sih? Contoh, kalau di rumah kan kayak bersihin kamar, bersihin diri, mandi, sikat gigi, gitu. Kalau di sekolahan, Kalau di sekolahan yang mungkin rawan banget itu lebih di kantinnya. kantinnya Ya, gimana tuh? bagaimana, kantin itu Ha? menempatkan makanannya, Ya. terus mungkin dari diri kita sendiri bagaimana kita memilih makanan yang kita beli juga, Mas. Dan juga dari hal kecil, contohnya kayak Apa? buang sampah di tempat itu Buang kan sampah, termasuk, oke, PHBS perilaku kan, PHBS gitu. ya. Tapi kalau menurut kalian kantin di tempat sekolahan kalian udah menerapkan PHBS belum sih? Kalau di sekolah kita sudah sih. Sudah ya, jadi aman ya, yang apapun Iya. yang dikonsumsi oleh teman-teman itu sudah bersih, higienis gitu ya. Oke, terus kalau umpamanya menurut kalian nih, kalau umpamanya kalian Kak Aziz di sini pengen tanya untuk bagi dong tips PHBS, terutama untuk anak-anak muda. Menurut kalian apa tipsnya? Tiko dulu. Coba, tips dong. Ketos harus punya tips dong untuk menerapkan hal-hal yang baik. Apa? Mungkin kalau tips Hindari mantan, biar hati kita tetap Bukan bersih. Oh enggak, bukan ya, beda konsep ya. kalau buat anak muda nih, Ah, ah. mungkin janganlah sampai males. Jangan Karena sampai males. males tuh penyakit umumnya anak muda banget sih, Mas. Ya. Gitu. Males jadi males segalanya gitu ya, males. Soalnya bahkan sebelum makan cuci tangan pun males. Males Iya. gitu ya. Gimana tuh cara menghindari kita agar kita terhindar dari kemalasan itu? Pastinya juga ada dirinya dari sendiri nggak sih mas, buat produktif apa aja yang mau dilakukan biar kedepannya tuh pasti apa ya, kan pasti kan apa yang kita lakukan itu kan memberikan dampak gitu nantinya. Nah harusnya kan berarti kan ada dukungan Sudah kesadaran dari diri ya. sendiri, ya benar, kesadaran, niat, terus juga harusnya dari lingkungan kita tuh juga mendukung gitu. Makanya dari itu berarti jangan salah buat pilih lingkungan. Oke ya, jadi buat kalian semuanya jangan sampai salah pilih lingkungan, terusan jangan malas juga. Tapi kalian penasaran nggak sih sebenarnya tips dari ahlinya perihal untuk PHBS ini sebenarnya gimana sih tipsnya yang tepat dan juga baik untuk kita lakukan ataupun realisasikan di kehidupan kita kenyataan? Penasaran? Ya, bisa. Penasaran banget. Kalau penasaran nanti kita lihat ke kamera sana, kita nunjuk, nanti kita bilang bersama-sama check it out. Oke? 3, 2, 1. Check it out. Untuk tips supaya kita lingkungan selalu bisa bersih dan sehat, yaitu ada beberapa tips. Yang pertama yaitu selalu ada ventilasi di rumah ya. Jadi kalau rumah itu harusnya yang bagus itu sekitar berapa ventilasi terpasang, dan juga ada jendela yang harus kalau pagi itu harus selalu dibuka. Jadi biar sirkulasi udaranya lancar dan juga agar sinar matahari pagi itu harus masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua yaitu selalu
diusahakan menanam tanaman untuk penghasil oksigen ya. Jadi contohnya lidah mertua ataupun tanaman-tanaman lain yang berkhasiat untuk menghasilkan oksigen. Kemudian yang ketiga yaitu usahakan agar suasana rumah itu selalu bersih ya. Jadi selalu disapu, kemudian dipel setiap hari, dan juga di sofa ataupun di TV atau dimanapun juga harus dibersihkan supaya debu-debu dan yang lainnya penyebab penyakit untuk anak itu juga bisa dihilangkan. Kemudian selanjutnya yaitu bisa pastikan untuk selalu mengajari anak itu cuci tangan yang bersih dengan sabun untuk kaki maupun untuk tangan. Itu juga sangat penting sekali karena yaitu tadi untuk mencegah semua penyakit yang datang dari luar saat kita main di luar atau gimana. Kemudian yang selanjutnya yaitu, dan ini penting dan tidak lupa juga, adalah selalu membuang sampah di tempatnya, dan kemudian jangan terlalu lama untuk menimbun sampah itu di dalam rumah. Jadi setelah agak sudah penuh itu harus segera dibuang keluar untuk menjaga agar suasana rumah itu tetap selalu bersih dan juga bebas dari lalat maupun cicak atau hewan-hewan lain yang bisa menyebabkan penyakit bagi keluarga. Untuk manfaat dari PHBS sendiri yaitu ada 4. Yang pertama jelas yaitu untuk mencegah penyakit itu datang. Jadi kalau lingkungannya bersih, kemudian juga seperti hewan-hewan pengerat atau apapun penyebab penyakit itu tidak ada, seperti tikus, kemudian kecoa ataupun juga lalat ya, itu bisa hilang. Jadi kalau insya Allah kalau bersih itu pasti akan menjadi sehat satu lingkungan di rumah keluarga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bisa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan baik untuk diri sendiri, hygiene diri sendiri maupun dari rumah tersebut, nanti juga akan menular ke tetangga. Seperti itu. Jadi bisa meningkatkan kesehatan dan juga meningkatkan kebersihan dari rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bersih, kemudian sehat, nyaman, otomatis pasti satu keluarga itu pasti akan meningkatkan produktivitasnya. Jadi kalau beraktivitas, kalau kita nyaman, enak, pasti juga melakukan aktivitas juga pasti akan bagus ya, tidak sakit-sakitan, kemudian juga masih sehat untuk melakukan aktivitas lain. Itu ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan dari tumbuh kembang dari anak. Jadi misalkan kalau kita menerapkan PHBS ini untuk anak, yaitu tadi mencegah stunting, karena kalau ibunya masaknya juga beragam, kemudian juga makanan juga bagus, kemudian juga menjaga kebersihan, akhirnya anak itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga nantinya pasti membanggakan untuk keluarga tersebut. Untuk tatanan dari PHBS ini sebenarnya hanya ada 4, nggak hanya dari rumah tangga saja. Yang pertama juga ada dari PHBS atau penerapan perilaku hidup bersih di lingkungan tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu penerapan PHBS di lingkungan tempat pendidikan atau sekolah ya, baik dari TK, SD, SMP, SMA maupun dari perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan PHBS di tempat umum, yaitu ada 4, dan terakhir tentu saja dari rumah tangga. Untuk saya jelaskan kali ini yang PHBS di tempat kerja yaitu ada 8 indikator. Yang pertama yaitu jelas cuci tangan pakai sabun, jadi dimanapun harus, nggak hanya di rumah saja, di tempat kerja pun kita juga harus cuci tangan. Kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang seimbang dan sehat, kemudian memakai jamban yang sehat pula, buang sampah di tempatnya, kemudian memakai selalu K3 APD yang bagus atau alat pelindung diri di saat bekerja, kemudian juga tidak merokok saat di lingkungan tempat kerja karena kita tahu bahwa bisa menyebabkan kebakaran ataupun mengganggu dari pekerja yang lain. Kemudian juga air bersih harus selalu ada, dan juga yang terakhir yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Jadi nyamuk ini tidak hanya di rumah tangga tapi juga di tempat kerja pun kita perhatikan. Untuk tatanan yang kedua di sekolahan atau di tempat pendidikan, yang pertama juga pasti ada cuci tangan pakai sabun, kemudian pemberantasan sarang nyamuk juga pasti ada, kemudian jajan atau konsumsi makanan yang sehat dan bersih higienis itu di kantin sekolahnya, kemudian juga harus ada perilaku olahraga yang rutin dan teratur ya, seminggu sekali minimal, itu bagus lagi untuk setengah jam sehari harus ada olahraganya. Kemudian juga kamar mandinya juga harus air yang bersih, kemudian jambannya juga pasti harus sehat, buang sampah pun juga harus pada tempatnya. Di sekolah juga harus menyediakan tempat sampah yang proporsional antara yang organik dan organik.
Kemudian yang terakhir yaitu selalu timbang berat badan maupun tinggi badan minimal 6 bulan sekali. Itu untuk yang sekolahan ya. Kemudian untuk tatanan selanjutnya di tempat umum ya. Pertama yaitu ada air bersih, kemudian juga ada jamban sehat, kemudian juga buang sampah juga harus pada tempatnya, tidak merokok juga tentu saja ada, pemberatan sarang nyamuk, cuci tangan pakai sabun, dan yang paling terakhir paling sepele tapi juga sangat penting yaitu tidak meludah di sembarang tempat. Karena apa? Ya gitu tadi, karena ludah itu kan sarang dari semua penyakit, dari penularan dari tubuh satu ke tubuh yang lain. Oke guys, nah sekarang Aziz sudah bersama dengan teman-teman Aziz waktu SMP nih. Senyumnya agak terpaksa ya. Tapi kita kenalan aja biar kita kenal sama juara-juara ataupun calon-calon atlet tingkat nasional ini. Amin ya. Kita kenalan terlebih dahulu, ini dengan siapa? Nama saya Gabriela Solomita Hasibuan dari SMP 1 Negeri Wiradesa. Panggilannya? Namanya Selo. Selo, oke. Terus? Aku Maifa. Maifa, kalau ini? Aku Yani. Yeni? Yani. Yani. Mesia. Nesya. Oke, teman-teman dari SMP Wiradesa ya berarti ya. Ini luar biasa sekali. Kalau boleh tahu ini katanya tadi udah masuk ke semifinal ya? Iya. Wah, luar biasa. Selamat ya buat teman-teman semuanya. Semoga sukses nanti untuk semifinalnya. Tapi di sini Kak Aziz lagi ngebahas tentang perilaku hidup bersih dan juga sehat. Teman-teman tahu nggak perilaku bersih hidup dan sehat itu seperti apa sih? Dari Selo dulu coba. Mungkin kayak buang sampah pada tempatnya. Oke. Mengganti misalnya kayak jersey ini selalu dibersihin. Oke. Kaos kaki harus dicuci terus. Oke ya. Kalau kamu sendiri, menurut kamu? Kalau aku selalu mandi tiap hari. Mandi tiap hari ya, nggak pernah skip ya. Iya. Oke. Kalau kamu? Aku selalu mengganti pakaian kalau kotor. Kalau kotor, kalau nggak kotor nggak ganti berarti ya. Iya gitu apa gimana? Konsepnya gimana dong, dijelasin dong Kak Aziznya biar paham. Oh, malu banget. Oke, yang penting ganti pakaian ketika pakaian kamu ngerasa kotor gitu ya. Oke, kalau kamu sendiri? Kalau caranya kotor, dia cuci dalam pakai sabun. Betul. Sesuai Apa? Sesuai dengan yang sudah dianjurkan pemerintah gitu ya, bagaimana mencuci tangan yang bersih, baik dan juga benar gitu ya. Oke, kalau menurut kalian pribadi nih ya, ketika kalian menerapkan pola hidup bersih ataupun perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu, apa sih yang kalian rasain? Jadi sehat. Sehat, wangi, terus ada lagi Selo? Lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya. Bersih gitu kan. Luar biasa. Kalau kamu sendiri yang kamu rasain? Lebih sehat juga. Lebih sehat ya. Kalau kamu? Terhindar dari penyakit, apalagi mantan-mantan yang mendustakan kita ya. Ini udah punya mantan apa belum nih? Hah? Udah punya mantan apa belum? Belum ya. First love belum juga? Belum juga, karena masih SMP. Tapi kalian sebenarnya penasaran nggak sih sebenarnya hal positif apa saja ataupun manfaat apa saja ketika kita menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat itu yang akan dijelaskan sama narasumber kita ataupun ahlinya? Penasaran? Kalian penasaran? Kita nanti nunjuk ke kamera ini bareng-bareng, kemudian nanti kita bilang check it out bersama-sama, oke? 3, 2, 1. Check it out. Untuk masalah yang kerap kali terjadi ya di masyarakat, terutama di Kota Pekalongan ini, dari 16 indikator di rumah tangga, yaitu seringkali dikategorinya yang perilaku atau gaya hidup dari masing-masing individu. Karena apa? Sebelum kita menyuruh atau melakukan orang untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan, ya berarti kita harus dari diri sendiri dulu. Itu paling banyak yang dasar dari kenapa BAPL ini sulit sekali diterapkan ya, baik itu dari perilaku masih banyak sekali yang merokok, kemudian cuci tangan juga masih kadang dianggap sepele, kemudian dari membuang sampah aja yang sepele itu juga masih dianggap juga masih rendah ya kesadarannya untuk selalu buang sampah di tempatnya. Kemudian juga dari untuk selalu menguras bak mandi supaya jentik-jentik nyamuknya hilang, itu juga masih rendah. Ya itu paling dari diri sendiri, dari perilakunya itu masih banyak yang kurang sadar untuk berperilaku hidup sehat. Dari dinas terkait sih selalu untuk
mensosialisasikan ya PHBS ini dari semua tatanan, baik dari rumah tangga, kemudian dari sekolahan, kemudian juga dari tempat kerja pun, dan juga tempat umum. Jadi balik lagi akhirnya bahwa kita harus meningkatkan kesadaran diri dulu sebelum kita itu untuk berkeluar di mana untuk berolahraga. Jadi intinya itu ya kita harus meningkatkan kesadaran dari diri sendiri dulu untuk selalu ber-PHBS. Pesan-pesannya tentang PHBS ini adalah bahwa sehat itu mahal harganya. Jadi kadang kalau kita sehat ini nggak berasa mahalnya ya Bapak Ibu. Jadi kadang kalau sudah sakit terbaring di rumah sakit ataupun di puskesmas itu baru kerasa bahwa sehat itu mahal harganya. Jadi mumpung jenengan semua sehat, marilah kita selalu untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat ini, baik itu di lingkungan keluarga maupun di rumah tangga, tempat kerja maupun di sekolah dan tempat